Anggap saja kita nonton wayang lah. Kalau semakin malam semakin capek gitu. Silakan Mas Adino. Selamat malam Pak Purwadi. Selamat malam pengurus Apkasido yang saya banggakan, Bapak Ibu semuanya. Ini mohon maaf nih ada kebetulan tadi pagi dapat kabar ya, karena ibu ya istri lagi positif COVID ya. Jadi agak kami ikut prihatin. Ya, jadi tadi sebenarnya mau rencana ada ketemuan dengan Mas Petrus, nggak terjadi. Dan kebetulan ini kamera juga nggak benar nih. Gitu. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Petrus dan Pak Darsono, saya kira itu benar sekali Pak Purwadi. Kita itu bernegara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi kemakmuran rakyat yang mana gitu. Makanya saya paling ngotot kalau untuk rakyat ini tidak diperjuangkan. Ya. Rakyat memang semua ada klasifikasinya. Tetapi bagi rakyat untuk petani, katakan, kalau ini bukan yang dibela, terus kita mau membela siapa lagi? Nah, tentu fungsinya tadi bukan masalah membela yang istilah dalam maju tak gentar membela yang bayar. Tapi sebenarnya ini adalah prinsip-prinsip bahwa kita mayoritas para petani itu hidupnya memang sudah ada di sana. Dan tanpa ada petani tentu ya ada sebuah ketimpangan sosial yang menurut saya akan lebih bahaya buat negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya. Kalau kita tidak punya petani yang dibanggakan, karena petani adalah juga sebagai check and balance-nya korporasi. Dan apa yang akan kita jual di luar negeri tanpa ada petani, korporasi bisa aja di-ban dengan gampangnya. Karena di situ kalau korporasi berarti hitungan perusahaannya sudah ada jumlahnya tertentu. Tapi kalau rakyat tentu lebih banyak lagi dari itu. Dan dimanapun adalah kalau atas nama rakyat tentu tidak serta-merta apa-apa digusur, apa-apa bisa dieliminasi. Ya. Saya katakan di sini itu ini yang harus diperjuangkan pada teman-teman Apkasido ini. Pak Purwadi tadi saya sampaikan memang saya paling mengkritik memang rezimnya kehutanan ini. Undang-undang kehutanan itu masih basicnya adalah kawasan hutan. Sepanjang kawasan hutan ini masih menjadi basisnya regulasi. Padahal ini adalah banyak mudarat. Ya. Kalau hanya berdasarkan kawasan, Bapak Ibu sekalian, akhirnya itu tempat berlindung bagi pengelola kehutanan itu sendiri. Ya. Saya contohkan misalnya di Kalimantan Timur ada sahabat kita Pak Zulkarnain menyampaikan ada 700.000 hektar supaya kawasan hutan yang diklaim kawasan hutan itu masuk aja tanah terlantar karena memang sudah nggak ada penutupannya. Nah, tetapi pada saat ini rakyat yang sudah ada penutupannya, ada kebunnya malah dikejar-kejar. Kalau kita berbicara di NTT, itu masih ada kawasan hutan, tapi kawasan hutannya ilalang. Tapi kalau udah dimanfaatkan, dia pasti disalahkan, bahkan ditangkap dan dipenjara. Ya, ini karena akibat dari undang-undang ya, yang merezimkan dari kawasan itu segala-galanya. Bahkan kawasan yang tidak ada isinya apapun bisa untuk memenjarakan orang. Nah, ini yang menjadi catatan saya yang kita kenapa dalam konteks hukum ini, ya kalau memang nggak ada tanamannya, saya setuju dengan Pak Darsono tadi. Loh, kalau basisnya kawasan sudah nggak ada tanamannya terus itu didewa-dewakan, akhirnya itu bangsa ini ya dibodohin juga. Ya, kita dibodohin dengan kawasan-kawasan. Kita membodohi diri sendiri dan membodohi juga orang asing. Tetapi dinikmatin oleh para teman-teman NGO yang memang antanya asing.
Ya seolah-olah misalnya pelaku usaha petani masuk kawasan hutan gitu. Ya, itu karena memang dewa-dewa kan masuk kawasan hutan. Harusnya saya berharap ada revisi tentang kawasan hutan itu. Sehingga adalah kaitannya dengan penutupannya, bukan masalah kawasan. Saya khawatir kalau rezim kawasan hutan itu masih dipertahankan, di Indonesia akan, tadi disampaikan Pak Darsono, akan semakin sulit kesejahteraan, boro-boro kesejahteraan. Ya. Kalau itu dewa-dewakan hanya kawasan-kawasan, tapi bukan tingkat produktivitas, ya, nah itu kan menjadi bangsa yang salah menurut saya. Jadi tentu itu aja yang saya sampaikan, Pak. Kenapa saya mendukung pada para petani, ya, petani itu supaya terselesaikan, janganlah didenda-denda, jangan dianukan. Kalau memang untuk cipta kerja, tadi saya katakan, kita mau kapan lagi mendapatkan investor? Apalagi sekarang COVID. Kalau COVID ini terus 1 tahun, 2 tahun, belum tentu orang yang udah investasi di Indonesia, apalagi nanam. Apalagi kepastian legalitas lahannya tidak jelas. Siapa yang mau menanam di Indonesia? Nah, kalau tadi misalnya 2,7 juta hektar sudah tertanam, itu berarti recovery terhadap lahan kita sudah tertutup. Tetapi kalau itu tidak dilindungi, nanti malah dipretelin pelan-pelan, mau dihapus, menurut saya kita jolim, menurut saya. Jadi perjuangan ini saya katakan harusnya tidak ada kata-kata lain, memang petani harusnya dilepaskan dari status kawasan hutan. Sehingga otoritasnya menjadi kewenangan ATR, silahkan menjadi legalitas lahan. Legalitas lahan tentu kaitannya dengan bagaimana peningkatan hak atas tanah, sehingga semua bisnis tentu ada di situ. Ya, bisa menjadi bankable dan seterusnya. Celakanya bisnis di kehutanan karena nggak ada bankable, makanya meskipun lahannya banyak, ya nggak akan laku-laku, nggak terrealisasi. Ya, siapa yang mau danain gitu? Makanya saya katakan pemburu rente misalnya kita dalam kontekstual kalau nggak ada bankable-nya apa? Bahkan hutan tanaman industri saja sampai sekarang untuk menjadi bankable belum bisa. Padahal saya akan mendorong itu sebenarnya kalau revisi undang-undang itu harus menjadi semacam status kayak HGU begitu. Ya, sehingga ada insentif untuk bagaimana pembiayaan dan seterusnya. Saya kira itu Pak Purwadi. Saya akhiri, terima kasih. Terima kasih Pak Sadino, luar biasa. Jadi dari perspektif hukum ternyata rejim hukumnya ya sampai hari ini juga belum berpihak ya. Baik sekalian, saya akan melanjutkan satu lagi pakar Pasindo yang selama ini membackup, membantu teman-teman Pasindo supaya ini nanti